Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem perdagangan elektronik berbasis cryptocurrency, keamanan, regulasi, dan potensinya. Next. Saya Faraditya Prisetya dengan NIM 187241072 bersama rekan saya. Haris Waziladim dengan NIM 187241011. Next. Yang pertama adalah sistem perdagangan elektronik e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah suatu proses jual beli barang dan jasa melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Ini mencakup transaksi bisnis yang dilakukan secara digital antara perusahaan B2B, perusahaan dengan konsumen B2C, konsumen dengan konsumen C2C, dan transaksi bisnis lainnya. Karakteristik utama e-commerce meliputi transaksi tanpa batas geografis dan waktu 24/7, pembayaran digital, pertukaran data digital dan memproses pesanan, sistem manajemen inventaris terintegrasi, platform pemasaran digital. Jenis-jenis transaksi e-commerce pertama ada B2B, business to business, biasanya jadi antara perusahaan dengan perusahaan lain. Karakteristiknya volume transaksi besar, kontrak jangka panjang, sistem pembayaran yang kompleks. Contohnya di Alibaba, Indo Trading ataupun eWorld Trade. Kedua ada B2C atau business to consumer, yaitu transaksi elektronik antara perusahaan dengan konsumen akhir. Karakteristik pembelian individu, pengalaman belanja yang disesuaikan, contohnya Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Next. Yang, ke- yang ketiga adalah C2C, customer to customer, transaksi elektronik yang terjadi antara konsumen individual dan karakteristiknya adalah platform pihak ketiga sebagai perantara. Yang kedua adalah sistem rating dan review. Yang ketiga adalah mekanisme escrow untuk keamanan transaksi. Yang keempat adalah negosiasi harga umum terjadi. Contohnya seperti market OLX, Facebook Marketplace, sistem lelang online. Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Tidak seperti mata uang tradisional yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintahan pusat. Cryptocurrency beroperasi pada sistem terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain. Karakteristiknya yaitu terdesentralisasi, tidak dikendalikan oleh otoritas pusat, digital hanya ada dalam bentuk data digital, tidak memiliki wujud fisik, menggunakan kriptografi untuk mengamankan dan memverifikasi transaksi, terbatas, jumlahnya terbatas dan ditentukan oleh algoritma, dan yang terakhir pseudonymous yaitu identitas pengguna relatif anonim. Cara kerja cryptocurrency. Yang pertama adalah blockchain adalah teknologi utama yang mendasari sebagian besar cryptocurrency. Ini adalah buku besar digital terdesentralisasi yang mencatat semua transaksi cryptocurrency secara kronologis dan publik. Setiap blok dalam blockchain berisi keunikan blockchain sifatnya terdesentralisasi. Tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan blockchain. Sebaliknya, salinan blockchain disimpan dan diperbarui secara simultan dan ribuan komputer. Cryptocurrency menggunakan teknik kriptografi canggih untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. Next. Cara kerjanya. Lalu ada jenis-jenis cryptocurrency. Pertama yaitu adalah coins. Ini adalah cryptocurrency yang memiliki blockchain tersendiri. Contohnya adalah Bitcoin, cryptocurrency pertama dan paling terkenal. Kedua ada Ethereum, platform untuk aplikasi terdesentralisasi dan kontrak pintar atau smart contract. Kemudian ada Litecoin, LTC dirancang untuk transaksi yang lebih cepat dibandingkan Bitcoin. Kemudian Ripple atau XRP yang berfokus pada transfer uang internasional. Yang kedua ada tokens. Token adalah cryptocurrency yang dibangun di atas blockchain yang sudah ada. Biasanya Ethereum. Contohnya adalah Tether USDT, stablecoin yang nilainya dipatok ke dolar Amerika Serikat. Kemudian ada Chainlink untuk menghubungkan kontrak pintar dengan data dunia nyata. Kemudian ada Uniswap, token governance untuk pertukaran terdesentralisasi Uniswap. Next. Yang ketiga adalah altcoin. Istilah altcoin merujuk kepada semua cryptocurrency selain Bitcoin. Beberapa altcoin populer termasuk Cardano atau ADA berfokus pada keberlanjutan dan skalabilitas. Yang kedua adalah Polkadot atau DOT bertujuan untuk menghubungkan berbagai blockchain. Yang ketiga adalah Solana Sol memfasilitasi pembuatan aplikasi tersentralisasi di apps.
Yang keempat adalah stablecoin. Stablecoin adalah cryptocurrency yang dirancang untuk meminimalkan volatilitas harga dengan mengaitkan nilainya ke aset lain seperti mata uang fiat atau komoditas. Contohnya adalah USD Coin, USDC. Yang kedua adalah DAI, DAI. Dan ketiga adalah Binance USDT atau BUUSD. Next. Metode dan platform perdagangannya. Pertama ada spot trading, yaitu pembelian dan penjualan langsung yang dilakukan selama beberapa kurun waktu tertentu. Kemudian ada margin trading, perdagangan dengan dana pinjaman yang biasanya disediakan oleh exchange. Kemudian future atau derivatif, kontrak berjangka cryptocurrency, ada arbitrage, memanfaatkan perbedaan harga antara exchange. Kemudian yang terakhir ada staking, itu menghasilkan passive income sambil holding. Kemudian ada platform perdagangan itu ada cek atau yang bisa dikenal dengan centralis exchange, contohnya adalah Binance, Coinbase, ataupun Huobi. Kemudian ada DEX, Decentralized Exchange, contohnya Uniswap, PancakeSwap, DYDX. Kemudian terakhir ada platform derivatif, yaitu contohnya BitMEX, Bybit, dan FTX. Next. Benefit of cryptocurrency yang pertama adalah terdesentralisasi. Tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan cryptocurrency. Yang kedua adalah transparansi. Semua transaksi tercatat dalam blockchain publik memungkinkan tingkat transparansi yang lebih tinggi dibanding sistem keuangan tradisional. Yang ketiga adalah biaya transaksi lebih rendah. Tanpa perantara seperti bank, biaya transaksi cryptocurrency seringkali lebih rendah, terutama untuk transfer internasional. Yang keempat adalah kecepatan. Transaksi cryptocurrency dapat diproses dalam hitungan menit, jauh lebih cepat dibanding transaksi bank tradisional yang bisa memakan waktu berhari-hari. Next. Aksesibilitas. Cryptocurrency dapat diakses dengan siapa saja melalui koneksi internet, berpotensi memberikan layanan keuangan kepada miliaran orang yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional. Kemudian ada kontrol penuh. Pengguna memiliki kontrol penuh atas aset kripto mereka tanpa perlu bergantung pada lembaga keuangan. Kemudian potensi investasi, meskipun beresiko sangat tinggi, cryptocurrency telah menunjukkan potensi untuk memberikan pengembalian investasi yang signifikan. Terakhir ada inovasi teknologi. Teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency membuka peluang untuk berbagai aplikasi inovatif di luar sektor keuangan. Next. Challenge and risk. Yang pertama adalah volatilitas harga. Harga cryptocurrency sangat fluktuatif dan dapat berubah drastis dalam waktu singkat. Ini membuat cryptocurrency berisiko tinggi sebagai investasi dan tidak stabil sebagai alat tukar. Yang kedua adalah keamanan. Meskipun teknologi blockchain aman, pertukaran cryptocurrency dan dompet digital rentan terhadap peretasan. Jika kunci private hilang atau dicuri, cryptocurrency tidak dapat dipulihkan. Yang ketiga adalah regulasi. Status hukum dan regulasi cryptocurrency masih tidak jelas di banyak negara. Perubahan regulasi mendadak dapat bertambah signifikan pada nilai dan penggunaan cryptocurrency. Yang keempat adalah skalabilitas. Banyak blockchain cryptocurrency menghadapi masalah skalabilitas yang berarti mereka kesulitan menangani volume transaksi yang tinggi tanpa memperlambat jaringan atau meningkatkan biaya. Next. Kemudian ada adopsi, meskipun popularitasnya meningkat, cryptocurrency masih belum diadopsi secara luas sebagai alat pembayaran atau penyimpanan nilai. Kemudian ada kompleksitas teknis. Bagi banyak orang, cryptocurrency dan teknologi yang mendasarinya masih sulit dipahami. Kemudian penggunaan untuk aktivitas ilegal. Anonimitas relatif cryptocurrency telah membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan yang dapat merusak reputasi dan meningkatkan tekanan regulasi. Biasanya itu kejahatannya itu berupa rug pull sebuah koin. Kemudian konsumsi energi. Proses proses penambangan untuk beberapa cryptocurrency terutama Bitcoin mengkonsumsi energi dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan kekhawatiran lingkungan. Next. Regulasi cryptocurrency di dunia. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Security Act of 1933 menyatakan bahwa sekuritas harus terdaftar di SEC sebelum perdagangan. Aset seperti Bitcoin, Ethereum tidak dianggap sebagai sekuritas, namun banyak ICO yang dianggap melanggar hukum ini jika tidak terdaftar. Yang kedua adalah Bank Sentral Act atau FinCEN, mewajibkan penyedia layanan cryptocurrency untuk mengikuti aturan AML dan KYC untuk menjaga pencucian uang dan pendanaan teroris. Penyedia layanan kripto harus mendaftar sebagai penyedia layanan keuangan dan FinCEN dan menerapkan prosedur KYC dan AML. Commodity Exchange Act.
menganggap Bitcoin dan beberapa cryptocurrency lainnya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan melalui kontrak berjangka, future contract. Next. Kemudian ada regulasi cryptocurrency di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 68 tahun 2022 tentang pajak atas transaksi aset kripto. Mengatur pajak pertambahan nilai PPN dan penghasilan untuk transaksi cryptocurrency yang berlaku untuk pembelian, penjualan, dan perdagangan kripto di Indonesia. Kemudian ada peraturan Bank Indonesia nomor 1840 PBI 2016 tentang penyelenggaraan sistem pembayaran. Pasal 1 mengatur bahwa hanya rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah yang menunjukkan bahwa cryptocurrency tidak dapat digunakan untuk transaksi jual beli atau pembayaran barang atau jasa di Indonesia. Kemudian ada peraturan Bapeti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Bapeti nomor 5 tahun 2019 mengatur bahwa cryptocurrency dapat diperdagangkan sebagai komoditas di bursa berjangka, namun hanya untuk tujuan investasi. Next. Masa depan cryptocurrency. Yang pertama adalah adopsi mainstream. Semakin banyak perusahaan besar dan lembaga keuangan yang mulai mengadopsi dan berinvestasi ke cryptocurrency. Yang kedua adalah pemerintah di seluruh dunia sedang berusaha mengembangkan kerangka regulasi yang lebih jelas untuk kripto. Yang ketiga adalah teknologi blockchain. Perkembangan teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency terus berlanjut. Ini bisa membuka peluang baru tidak hanya di sektor keuangan, tetapi juga di berbagai industri lain. Yang keempat adalah cryptocurrency bank sentral atau CBDC. Banyak bank sentral sedang mengembangkan mata uang digital mereka sendiri. Ini bisa berdampak signifikan pada landscape kripto dan sistem keuangan secara keseluruhan. Next. Kemudian cryptocurrency bank sentral. Banyak bank sentral sedang mengembangkan mata uang digital mereka sendiri. Kemudian NFT atau non-fungible tokens. NFT setelah membuka peluang baru dalam dunia seni, digital, game, dan kepemilikan aset digital. Perkembangan lebih lanjut di bidang ini bisa mengaruhi masa depan kripto. Solusi skalabilitas. Pengembangan solusi untuk mengatasi masalah skalabilitas blockchain seperti Lightning Network untuk Bitcoin atau Ethereum 2.0 bisa meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi. Next. Next. Kesimpulannya adalah cryptocurrency telah mengubah landscape keuangan global dalam satu dekade terakhir. Teknologi blockchain yang mendasari menawarkan potensi revolusioner tidak hanya dari sektor keuangan tetapi juga di berbagai sektor lainnya. Bagi investor dan pengguna, penting untuk memahami bahwa pasar kripto sangat volatil dan berisiko tinggi. Edukasi yang berkelanjutan, penelitian yang mendalam, dan pendekatan yang hati-hati sangat penting. Jangan pernah berinvestasi lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan dan selalu prioritaskan keamanan dalam setiap transaksi. Yang ketiga adalah regulasi cryptocurrency terus berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara pendorong inovasi dan melindungi konsumen. Yang keempat adalah masa depan cryptocurrency masih belum pasti, tetapi potensinya sangat besar. Dari kemungkinan adopsi mainstream yang lebih luas, perkembangan dalam DeFi, dan integrasi dalam teknologi lainnya seperti IoT dan AI. Cryptocurrency dan blockchain masih mungkin akan terus memainkan peran penting dalam membentuk masa depan keuangan dan teknologi. Terlepas dari semua potensi dan resiko, suatu hal yang pasti cryptocurrency telah membuka diskusi penting tentang masa depan uang, keuangan, dan teknologi. Next. Berikut ada daftar pustakanya. Next. Sekian presentasi dari kelompok 26. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.